Kita juga menyetor, itu bahasa mereka. Itu setornya kemana? Katanya ke atasan. Angka 270 miliar untuk satu dinas saja dengan sekitar 1.800 kegiatan. Jadi ini sebenarnya cukup rentan. Pemirsa, 600 miliar rupiah lebih yang tercatat dalam APBD perubahan tahun 2025. Nilai yang sangat fantastis. Nilai itu juga tercatat pada tahun sebelumnya. Selalu fantastis. Pembiayaan itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Perlu kita cek bagaimana fakta, bagaimana realitasnya. Apakah semua proses itu telah dijalankan berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan yang ada? Jangan-jangan semuanya itu tidak lepas dari kepentingan politik ataupun kepentingan personal. Untuk itu, kita perlu cek bersama saya, Unang Silatang, dalam program Kupas, Kuliti, Fakta, dan Realitas. Pengadaan proyek di Sumbawa Barat sangat fantastis. Tak kurang dari 2.000-an pekerjaan pada satu dinas tertentu dengan jumlah nilai pekerjaan sebesar 300 miliar rupiah. Itu belum pada dinas lainnya. Dalam penelusuran RTTV, kami menemukan fakta bahwa sejumlah proyek tender itu mempunyai keterhubungan dengan mantan tim sukses pemilihan kepala daerah pasangan Amar Nurmansah dan Haja Hanifah. Parahnya, dalam praktek pengadaan barang dan jasa yang ada, ternyata diduga tidak lepas dari praktek-praktek kotor, baik itu pengaturan pemenang tender, termasuk setoran fee pada setiap proyek sebesar minimal 5%. Untuk memastikan itu, kami mewawancarai salah seorang narasumber terpercaya yang merupakan pelaku dalam rentetan peristiwa tersebut. Baik, kita bersama salah satu orang atau pelaku yang sudah lama berada di pengadaan barang dan jasa di Sumbawa Barat. Nah, ini wawancara eksklusif karena kita perlu tahu atau kita ingin gali bagaimana praktek pengadaan barang dan jasa di Sumbawa Barat itu dilakukan. Apakah terlepas dengan praktek-praktek kotor atau seperti apa? Nah, bersama kita di sini adalah narasumber yang memang menjadi bagian dalam praktek tersebut, artinya pengadaan dan barang dan jasa. Nah, kaitan dengan pengadaan barang dan jasa, saya harus manggilnya Anda. Bagaimana pengalaman Anda mengikuti proses pengadaan di instansi yang ada di lingkup Pemda KSB? Menurut Anda itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan aturan atau tidak? Menurut saya, menurut pengalaman yang selama ini kita jalani, lakukan di pemerintahan Sumbawa Barat ini, banyak sekali terjadi kejanggalan-kejanggalan dan tidak transparan. Bahkan di dalamnya itu yang lebih parahnya, mereka itu bermain dari tingkat kecil sampai ke tingkat atas. Jadi kita berbicara transparan,
sangat sulit sekali kita mendapatkan pekerjaan di lingkup Kabupaten Sumba Barat ini karena ketidaktransparannya itu. Berarti memang ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses itu. Bukan memang ada, memang ada kejanggalan-kejanggalan itu. Karena kejanggalan itu dipraktek setiap hari. Nah, setiap hari mereka praktek kejanggalan-kejanggalan itu dan tidak transparannya itu. Karena alasan mereka, nah ini untuk bentuk kita ini ada yang kita pertanggungjawabkan. Kita juga menyetor, itu bahasa mereka. Itu setornya kemana? Katanya ke atasan. Ini kita berbicara kalau berarti atasannya kan. Nah, kita berbicara atasannya tentu. Berarti sudah otomatis bahwa ada pengaturan di dalam pemenang tender. Ya jelas dong. Karena sedikit tidak ya, saya ini pelaku. Nah, sudah lama saya ini menjadi kontraktor ya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Bagaimana praktek ruang untuk bisa dilakukan permainan di dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya di dalam pengadaan barang dan jasa yang sifatnya tender, itu kan dalam sistem. Berbicara sistem itu sudah diatur. Sistem yang dimaksudkan itu, sistem itu sudah diatur dari luar. Nah, setelah sistem ini sudah sah, deal di luar, baru dimasukkan oleh sistem yang sebenarnya. Maksudnya diatur itu ada persyaratan-persyaratan khusus yang memang berat untuk penawar yang lain atau seperti Banyak hal juga, termasuk itu salah satunya. Nah, salah satunya persyaratan. Persyaratan itu biasanya kalau memang mereka mau ngatur, persyaratan itu memang sengaja dipersulit. Karena calon pemenang ini akan dipanggil. Nah, bagaimana cara dan sistem mereka ini agar syarat-syarat ini bisa dipenuhi dulu. Kalau mereka bisa memenuhi syarat-syarat yang diberikan, baru nanti tendernya dibuka. Nah, itu. Kalau untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya penunjukan langsung, itu bisa nggak dilakukan praktek seperti itu? Lebih parah lagi, karena bermain ini satu orang. Nah, bermainnya satu orang ini ya tidak lepas dari kepala dinasnya itu sendiri yang bermain. Nah, jadi kepala dinas ini yang mengatur. Nah, yang mengatur itu ya kadang-kadang terkesannya yang diatur itu orang-orang yang terdekat saja. Nah, kalau kayak kita-kita, kayak orang-orang yang bahkan yang lebih parahnya lagi, yang lebih anehnya, kita ya menjadi kontraktor murni ya, jangankan mau dapatkan tender, PL aja susah. Bahkan kita itu bisa kalah dengan orang yang pergi nganyang, pergi tangkap ikan ke danau, ke lebo, kan kalah kita. Kalahnya apa? Nah, karena diatur itu, karena kedekatan itu. Berarti memang ada orang-orang tertentu pada beberapa OPD ini yang memang itu menjadi operator. Ada dong. Ini tidak lepas dari orang-orang tertentu, orang yang dipercaya seperti, nah kalau di dinas PU ada AR kan. Nah, bahkan yang lebih parahnya ada orang kepercayaannya di sini. Ada orang kepercayaan sebelum tender itu atau sebelum dibagikan PL itu mereka ini sudah bekerja. Ada AL di situ kan. Nah, yang lebih dulu. Dan AL ini kontraktor atau siapa AL? Ya, kita berbicara kontrak kan baru mereka jadi kontraktor ya. Nah, karena atas perintah si tuannya ini. Nah, kalau kita berbicara AL, ya AR. Gitu loh. Itu di dinas PU kan. Kalau di dinas pertanian lebih parah lagi. Yang bermain ini orang dalam juga. Nah, ada di situ ada
nya kan, JN di situ kan. Nah, yang bermain di situ ada TG kan, ada ED namanya. Itu orang-orang lingkup di situ, orang-orang dekat mereka semua. Nah, kalau kita bandingkan, kalau mereka dapatkan 10, belum tentu kita dapatkan 1. Sangat parah sekali ini pemerintahan Sumba Barat ini. Ini perlu ada efek jerah sebenarnya ini semua ini. Selain praktek tadi, untuk model setoran atau fee atau komisi ke operator atau ke oknum-oknum yang berada di dalam, itu terjadi atau tidak? Terjadi. Nah, ini sering dilakukan kalau kita kerja PL ya. Nah, kalau tender itu awalnya dari WLP dia, mereka komunikasi dengan WLP-nya. Nah, kalau WLP nyetor 10 itu 10% biasanya. Nah, kalau kita bermain dalam 10%, nanti kita bermain di angka berapa? Seandainya bermain di angka 10%. Nah, kita harus sepakat dulu berapa yang harus kita buang di sini. 1%, 2%. Nah, lihat dulu nanti. Nah, kalau siapa-siapa saja nanti yang masuk kan, kalau kelas-kelasnya bagus, tinggi kan. Nah, nanti main di angka 2% atau 3%. Arti 7% itu setor. Bayangkan. Nah, kalau yang angka 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, kalau angka 5%, 10% itu sudah berapa? Ini di PU saja ratusan miliar, kali 5% saja. Sudah berapa? Ini wajib gitu. Menurut Anda, untuk praktek seperti ini, bagaimana harusnya diretas? Atau ada nggak yang mestinya bisa ditawarkan agar kerja-kerja ini betul-betul profesional? Ya harus untuk mencapai profesional itu harus ditindak dengan cara, nah kadang-kadang ya yang bukan kontraktor itu yang bisa dapat lebih banyak. Dan yang lebih hebatnya, orang dalam ini dengan santainya, dengan anunya ini mengatakan bahwa ini titipan, ini perintah. Dan saya pribadi meminta ya, kalau bisa aparat penegak hukum kita itu turun tangan ke dinas-dinas terkait ini. Parah ini, semua ini bermasalah, kasus semua ini. Di PU-nya, di pertaniannya, di parkimnya, di Dikbudnya, itu parah. Di Koprindapnya, parah semua itu. Itu sudah ada pemain-pemainnya semua. Terutama pemainnya itu, ya kelas dinasnya. Nanti ada orang-orang